Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Bagaimana kalian sudah membaca bacaan yang ada di buku tema 1 kalian tentang kapal pinisi, kapal penjelajah dunia? Nah, kalau kalian sudah membaca, mari kita tentukan bersama kalimat utama dari setiap paragraf yang ada di bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi. Saya ulangi, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Mbak, sekarang yang paragraf kedua. Nah, untuk paragraf kedua, kalimat utamanya, konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kemudian yang paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kemudian paragraf yang keempat, banyak upacara yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Kemudian paragraf yang kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Selanjutnya, untuk paragraf yang keenam. Paragraf yang keenam, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kemudian paragraf yang ketujuh. Nah, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Kemudian paragraf yang ke-8. Untuk paragraf yang ke-8, kalimat utamanya, ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Kemudian paragraf yang ke-9. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar yang mewah. Kemudian bagaimana dengan kalimat utama yang ke-10, paragraf ke-10? Nah, ini. Untuk paragraf 10, kalimat utamanya adalah kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu Solstrak. Nah, tadi kalimat utama dari setiap paragraf yang ada dari bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa untuk lebih berjaya. Berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia sangatlah banyak sekali. Nah, potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab. Dengan tujuan apa? Nah, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Dapat dilihat dari, yang pertama,
keberagaman suku bangsa. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Kemudian kalau keberagaman bahasa, Indonesia masuk dalam rumpun bahasa Austronesia, itu Australia, Asia. Kemudian yang ketiga, keberagaman religi. Nah, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa Indonesia yang beragam tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, yaitu baik kesenian seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Nah, itu tadi ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari 4 hal tadi, keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dari segi sosial budaya. Nah, yang pertama adalah memiliki kekayaan suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, terciptanya budaya baru dengan adanya akulturasi antar budaya. Kemudian yang ketiga, banyaknya turis yang melihat hasil budaya kita. Dan yang keempat, dapat mempelajari budaya lain. Kerugian kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dari segi sosial budaya. Yang pertama, banyaknya budaya yang masuk menyebabkan budaya Indonesia tergantikan. Kemudian yang kedua, banyaknya perbedaan menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, masuknya perilaku barat mempengaruhi keaslian budaya Indonesia. Nah, ini contoh budaya asli Indonesia. Ada reog Ponorogo yang berasal dari reog Ponorogo, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi, ini contoh budaya asli Indonesia. Kemudian yang ini contoh budaya hasil perleburan dengan budaya dari luar negeri. Contohnya barongsai. Nah, sekarang kita lanjutkan manfaat letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi. Yang pertama, percepatan infrastruktur pada daerah-daerah. Kemudian yang kedua, peningkatan akomodasi angkutan massal. Kemudian yang ketiga, peningkatan bandara yang bertaraf internasional. Kemudian yang keempat, peningkatan transportasi laut secara maksimal. Dan yang terakhir, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Selanjutnya kita amati peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, petanya sebagai berikut. Nah, kemudian apa saja nama-nama bandara yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Nah, ini contoh bandara yang ada di Indonesia. Misalkan saja di Aceh. Di Provinsi Aceh ada Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian di DKI Jakarta ada Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian di Jawa Timur ada bandara namanya Adi Sucipto. Nah, dan banyak lagi. Ini adalah contoh nama-nama bandara yang ada di Indonesia. Nah, kemudian
Mari kita amati bersama peta jalur pelayaran antar pulau yang ada di Indonesia. Kalau tadi peta penerbangan, yang ini adalah peta pelayaran. Nah, ini peta jalur pelayaran antar pulau yang ada di Indonesia. Kemudian, apa pelabuhan yang ada di Indonesia? Nah, ini. Kalau yang ada di provinsi tempat tinggal kita, yaitu nama pelabuhannya adalah Tanjung Perak. Kemudian, kalau di Aceh ada Ulule. Kemudian di DKI Jakarta ada pelabuhannya namanya Tanjung Priok. Nah, ini adalah contoh-contoh nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau, termasuk masyarakatnya, akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau di sekolah, misalkan saja ketika kita mengadakan pemilihan ketua kelas, kemudian penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, kemudian rapat penentuan pengurus koperasi sekolah, contoh pengambilan keputusan bersama yang ada di sekolah. Kemudian kalau yang ada di rumah, misalkan bersama keluarga kalian menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, musyawarah saat ada masalah di rumah, dan sebagainya. Contoh pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di lingkungan rumah. Kemudian bagaimana yang ada di lingkungan masyarakat? Nah, contohnya, rapat menentukan ketua RT atau RW, rapat dan jadwal lokasi kerja bakti, kemudian pembentukan jadwal ronda. Kemudian contoh yang ada di bangsa dan negara, musyawarah anggota DPR atau DPR-MPR, kemudian pilkada, pilpres, pileg. Nah, kemudian yang terakhir musyawarah menentukan upah minimum. Dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Contoh-contoh pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan tentunya apa? Akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Nah, Indonesia pun tentunya akan apa? Semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama untuk terus apa? Terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Dan Ustazah berharap kalian tetap semangat untuk terus belajar. Nah, kalian sebagai generasi penerus yang terus semangat untuk belajar dan terus semangat untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.